warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firwan Fatihin. Saya adalah guru fisika di SMA 1 Batu Layar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMA 1 Batu Layar. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pagi yang cerah ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mungkin minta tolong satu orang ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa. Doa selesai. Ada temannya yang tidak masuk hari ini ya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Rizka ya, Rizka tidak masuk. Ya, kita sama-sama berdoa buat Rizka, semoga diberikan kesehatan ya. Rizka sedang sakit ya. Semoga Rizka diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dengan kita untuk mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Ada yang masih ingat tak? Apa itu hukum Ohm? Ini ya. Ya silakan, ini masih ingat tak? Apa bunyi hukum Ohm? Bunyi hukum Ohm adalah pada suatu tetap kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangannya pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Ya, terima kasih untuk ini. Jadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa jika suhu tetap, maka kuat arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Oke. Penyebab kebakaran listrik pada video yang tadi itu adalah korsleting. Mungkin sering dengar di berita. Tadi sudah dijelaskan juga untuk mencegah korsleting listrik. Kira-kira alat pengaman apa yang harus dipasang di kWh meter? Ada yang perhatikan nggak tadi? Yang laki-laki mungkin tahu. Kalau dia korslet pasti apanya yang terjadi kalau ada di kelas kita. Ini. Oh, Bapak namanya ini? Bukan, kilometer bukan ini. Apa? Saklar. Namanya MCB. Tadi apa MCB? Ya, ini namanya MCB. Jadi ketika terjadi hubungan arus pendek atau korsleting, MCB ini akan meng-off-kan sumber listrik sehingga listrik tidak akan mengalir. Ini adalah video tentang kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Lebih di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya. Tahukah Anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab pemilik rumah? PLN hanya berwenang sampai kWh meter pelanggan. Selain itu, PLN juga akan memasang alat pengaman pada kWh meter, sehingga jika terjadi arus pendek atau korsleting listrik, maka seluruh listrik di rumah akan padam. Namun ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Ini akibat jika kWh meter atau sekring di otak-atik sendiri. Salah satunya adalah MCB atau miniatur circuit breaker yang ada di kWh meter diganjal atau di-bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN. Tentunya tindakan ini sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Pertama, jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kedua, cek instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun dingin. Oke, Pak Guru punya dua buatan
Kelihatan sebelah kan? Ini ada dua rangkaian, saya kasih nama rangkaian A dan rangkaian B. Bentuknya sama, kelihatan sama kan? Pernah belajar dulu SMP tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Tapi yang dua ini kita tidak tahu mana yang seri, mana yang paralel. Yang sebelah sana rangkaian A, yang ini rangkaian B. Mana yang seri, mana yang paralel? Coba kalian analisis. Pak Guru punya dua buah baterai. Jadi bentuknya saya buat sama, tetapi rangkaiannya berbeda. Rangkaiannya A, sekarang ketika saya sambungkan dengan baterai, lihat dengan nyala lampu yang terjadi. Nyala? Oke, kelihatan ya? Nyala. Sekarang yang B, saya sambungkan dengan lampu. Nyala nggak? Lebih terang mana? Rangkaian A atau rangkaian B? Rangkaian A. Kalau rangkaian A, misalkan ini ceritanya rangkaian A, saya hubungkan. Nah, misalkan ini kita anggap rangkaian A ini adalah rangkaian lampu di kamar. Ini kamar 1, ada kamar 2. Nah, sekarang kondisinya begini. Nah, kondisinya ini misalkan lampu kamar 1, lampu kamar 2. Misalkan kita mematikan lampu kamar yang sebelah, lampu kamar yang A, misalkan kita mematikan dengan cara kita matikan saklarnya misalkan. Apa yang terjadi pada lampu yang lain? Tetap hidup ya. Nah, kalau saya matikan salah satu lampu yang lain tetap menyala. Kalau saya pakai rangkaian yang B sekarang, tadi lampunya lebih hidup ya. Jadi sebelum kita lanjutkan belajar, apa sih yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, kita akan dapat menghitung besar kuat arus listrik dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian yang kedua, kita dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang ketiga, kita dapat menganalisis rangkaian kuat arus listrik dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang keempat, kita dapat menganalisis kuat arus listrik dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kira-kira di kamarmu pakai rangkaian yang A atau rangkaian yang B? Yang A. Kenapa? Ya, karena kalau kita matikan lampu kamar sebelah, yang sebelahnya tidak ikut mati kan? Bayangkan kalau di kamar kalian rangkaiannya pakai yang B, kakak kalian matikan lampu kamar kalian ikut mati. Benar? Ya. Yang pertama. Yang kedua, mana lebih terang, rangkaian yang A atau yang B? Yang A. Kira-kira kita enaknya merakit pakai yang A atau yang B? Yang A. Yang ketiga, tadi saya sudah sampaikan MCB ya. Kira-kira MCB ini dirangkai pakai yang A atau yang B? B. Yang B. Kenapa? Semuanya mati. Ya, semuanya mati. Jadi kalau seandainya dia mati MCB-nya, hubungan arus listrik di semua rumah itu akan mati sehingga tidak terjadi korsleting. Pertanyaan saya, mana yang seri, mana yang paralel? Yang seri A atau B? Nah, yang B. Nah, untuk mengetahui hal itu, sekarang kita coba lakukan eksperimen. Nanti kalian akan bisa simpulkan mana yang seri, mana yang paralel. Jadi langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti kalian akan menyimak hasil kontekstual dari tayang video atau demonstrasi yang tadi. Yang kedua, mencari penyelesaian masalah. Kenapa dia bisa nyalanya lebih terang? Kenapa yang B itu nyalanya lebih redup? Kemudian yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil percobaan. Jadi nanti kalian setelah eksperimen, terus diskusi dengan teman kelompok kalian, baru kalian perwakilan dari masing-masing kelompok nanti presentasi, baru yang terakhir menyimpulkan hasil percobaan. Nah, ini capai ini jadi 4 kelompok. Nama kelompoknya yang kelompok 1 kelompok C. Itu kalau anggota kelompoknya Juanda, Eyis, Junaidi. Kemudian kelompok yang kedua kelompok Hiton, anggotanya Ima, Iswar, sama Dina. Kelompok yang ketiga kelompok Pascal, Roni, Eni, Nadia, Olivia.
Dan yang keempat kelompok John, anggotanya Faisal, Faizul, Eril, dan Tina. Nah, silakan masing-masing kelompok duduk dengan anggota kelompoknya, mejanya digabung saja 4-4. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Silakan. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian diskusikan, kalian ambil data berdasarkan ini ya. Kalau ada yang bingung, kita minta tolong Bapak Guru apa yang perlu dibantu ya. Jadi ada rangkuman materi yang sudah Pak Guru bagikan di grup fisika ya. Itu bisa di-download. Kemudian kalau ada materi yang belum jelas bisa juga dicari buku ini. Ya, jadi biar lebih jelas, nanti masing-masing kelompok cukup satu kelompok saja yang pakai HP-nya. Kalian buka di web browser atau di Google, ketik paling atas itu Pet Colorado. Nanti tampilannya akan seperti di depan. Ya. Kalau sudah, nanti tugas kalian akan membuat dua buah jenis rangkaian. Yang ini rangkaian seri, dan ini rangkaian paralel. Ini yang akan kalian buat nanti berdasarkan LKPD itu. Kalian akan mengisi kuat arus sama tegangan pada masing-masing rangkaian. Ini yang kalian pakai nanti cuman ini untuk apa tulisan? Kabel, terus baterai, lampu, itu aja sudah yang pakai 3 ini. Nanti untuk alat ukurnya, ini alat ukur arus namanya ampermeter. Ini alat ukur tegangan. Oke. Buat dulu bagian seperti ini, tambahkan ampermeter. Nyambung nggak ini ya, karena baterai sendiri. Caranya kamu buat rangkaian itu, lampunya dulu kamu sudah cari dia. Iya, rasanya baterainya nanti belakangan. Yang ini baterai. Tekan dulu baru Tekan baterainya juga. tekan baterainya ya. Di bawah. Sekarang pertama aja kan kamu mau ukur ini, mengukur kuat arus listrik di lampu 1, lampu 2. Caranya kamu pakai ini ampermeter alat ukurnya. Nah, keluar ini alat ukurnya. Kamu ukur berapa sih arus di sini? Ini aja kamu taruh ini. Kamu ukur di sini berapa arusnya, di sini taruh. Nah, di sini. Berapa arusnya? Bisa di zoom kayaknya. Nah, itu kamu taruh di sini. Di lampu 2 arusnya berapa? Di lampu 3. Nah, kalau di totalnya itu berarti di luar rangkaian ini, misalkan taruh di sini. Sekarang untuk mengukur tegangan, kita hitung ini pakai voltmeter. Belum. Nah, terus. Nah, ini kan ada 2 kakinya. Taruh sini 1 di positif. Misalnya mau mengukur di lampu 1 ya, di lampu 1 taruh di sini. Taruh di sini 1. Yang ininya di sini. Ininya langsung tekan ininya. Iya. Nah, berapa? Sini aja di sini nih. Di sini aja di sini, enggak apa-apa. Yang penting antar lagu berapa itu? Kita itu kan makin di kabel 5 kilo. Zoom aja zoom. Di oh ya benar. Nomor 3. Nah, enggak apa-apa, ini bagus ini temuan ini korsleting. Kenapa bisa korsleting? Pernah nggak dengar kata korsleting? Pernah. Jadi misalkan begini, namanya arus pendek itu begini ya. Ini misalkan ada lampu ini. Ini ada lampu. Terus ini kamu taruh baterai. Nah, lampu ini ibarat hambatan. Ibarat air. Jadi arus itu akan ngalir ke sini lewat air kan, lewat air. Ya, sini kan baru sini. Seandainya kamu taruh kabel ke sini, mau nggak dia lewat hambatan ini? Nggak mau, ngapain dia ada hambatan? Pasti dia akan langsung lewat sini. Itu namanya arus pendek, dia tanpa lewat hambatan di lampu. Makanya ini korsleting.
harus ada hambatan. Lampu kulkas itu termasuk hambatan. Nah, berarti ini ada yang nyambungnya tidak melewati ini. Mana dia? Coba kita lihat. Ah, ini kan lampu itu ada kutub positif negatifnya. Ini kutub positifnya, ini negatifnya. Nah, dia tidak lewat sini nih. Jadi dia los aja kabel ini, dia tidak lewat lampu. Nah, ini positif, ini negatif. Jadi kabel yang ini masuk ke sini, terus dikeluarin lewat sini ke sini gitu. Ini harus disimpan. Makanya ini dia ngelos aja kabel ini, dia tidak ngelewatin lampu. Pasang kabel lo di atas. Pasang kabel dari sini ke sini. Ya, ini juga nanti. Balik. Nah, kamu pasang kabel dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nih, diputus juga. Bagus tuh korslet ya. Butuh baru praktikum di sini. Praktikum dilihat rusak lampu saya. Dia belum. Ini terus. Terus antenanya taruh di mana terus? Kabel dulu baru Kesini dulu, kesini. Kesini ya kan. Ini kan Nggak mau dia nyambung ini. Dia nyambungnya tapi dia nggak mau nyambungnya. Harus sama dia. Iya. Ini kamu sambungin ke sini. Ini sambungin ke sini. Oh. Ya, nanti itu kabel itu. Siap. Nah, Terus dia. ini kamu ukur sekarang arus totalnya. Ini kan arus di lampu 1, arus di lampu 2 kan. Kalau kamu mengukur totalnya, putus aja di sini. Kita putus. Jadi di mana ya? Putus di sini. Nah, kamu masukkan ampere meter di situ. Mana ampere meter? Sebelah sini di ampere meter. Nah, itu totalnya. Nyalain terus saklarnya, tekan lagi. Ya, dapat. 5,48. Ya, nanti kalau kamu mengukur tegangan, ini kan ada tegangan nih. Pakai voltmeter. Cara menggunakan voltmeter itu ada lokasinya. Ini untuk yang positif, yang ini untuk negatif. Negatif aja nih Pak. Nah, yang positifnya itu yang ini, yang hitamnya negatif. Jadi ini kamu taruh di sini. Kalau mengukur di lampu 1 taruh di sini 1, taruh di sini 1. Terus dari mana yang hitamnya taruh di sini belakangnya 1. Itu. Ya, buat kan? Yang ini tabelnya. Dirancang paralel itu. Nih, berapa arus yang terukur? Ya, kamu tulis di sini di lampu 1 1,8 ini. Ya, di lampu 2 berapa? Ya, ini berapa? Kalau totalnya kamu taruh dia satu lagi. Boleh di sini lagi. Kalau totalnya di sini. Tuhan. Ya, kalau jam 5 berapa? Kalau di totalnya itu kamu taruh sini aja. Nah, berapa? Sama juga. Ya, itu kamu isi berarti di tabel hasil pengamatan yang rangkaian seri. Coba sekarang gini ya. Rangkaian seri ini kalau kita matikan lampunya 1, yang lain tetap hidup atau enggak? Coba makanya, coba. Hapus saja lampu itu. Berapa itu? 18. Lampu 2. Ya, sekarang lampu 2
kesimpulannya apa kalau rangkaian paralel tegangannya? Kalau arusnya lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kalau totalnya nanti itu kalian simpulkan ini akan sama. Kalau kalian mengukur arus total, taruh ininya di sini. Sama jenisnya, coba rubah hantunya. Jenis lampunya bisa dirubah-rubah. Iya, ambil. Oh, tahu. Jadi kalau kalian taruh lampunya, ini kan ada hambatan lampu. Kita pakai sama semua tadi 10 ohm. Kalau kita naikkan hambatannya, misalkan ini, hambatan lampunya kita naikkan jadi 24. Apa yang terjadi? Ada yang terang. Ada kan, ada yang terang, ada yang redup. Tapi kalau kita hitung totalnya pasti sama dia kayak tadi itu. Itu kesimpulannya kalau di rangkaian seri paralel. Rangkaian seri. Sekarang kita cari paralel. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ada buku di samping kalian sama handout yang sudah Pak Guru bagikan. Itu untuk menjawab pertanyaan diskusi yang ada di LKPD. Ya, silahkan didiskusikan dengan teman kalian. Kenapa rangkaian seri begini? Kenapa rangkaian paralel begini? Silahkan diskusi dengan anggota kelompok. Ditulis jawabannya. Sama dengan kuat arus. Lampu 1 dan 2. Berdasarkan Hasil data percobaan kelompok kami. Besar tegangan listrik pada tiap lampu. Berbeda-beda. Ya baik, yang lain gimana? Sudah selesai semua? Oke, untuk presentasi biar menghemat waktu mungkin kita ambil perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, untuk pertanyaan diskusi yang pertama untuk rangkaian seri, ada kelompok yang bersedia? Ada. Baik, untuk rangkaian seri, kelompok apa tadi nama kelompoknya? Kelompok NC ya, kelompok 1. Silakan bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Silakan. Rangkaian bagaimana kuat arus listrik yang terukur pada tiap-tiap lampu berdasarkan hasil percobaan kelompok kami. Kuat arus yang terukur pada lampu 1 sama dengan kuat arus lampu 1 dan 2. Baik, terima kasih. Sebentar dulu ya. Jadi kelompok 1 menyatakan bahwa kuat arus listrik pada rangkaian seri adalah sama besar. Ada yang berbeda pendapat dengan kelompok 1? Sama? Sama ya? Ya, oke, lanjutkan. Jadi kuat arus listrik yang terukur pada tiap lampu adalah sama besar. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana hubungan kuat arus listrik pada tiap lampu terhadap kuat arus total yang mengalir pada rangkaian? Besar kuat arus total yang mengalir pada rangkaian dan sama besar dengan kuat arus pada lampu 1, lampu 2 dan lampu 3. Oke, jadi kelompok 1 berpendapat bahwa arus totalnya juga sama besar dengan arus di tiap-tiap lampu. Kelompok yang lain bagaimana? Sama semua? Sama. Oke, sama. Lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana tegangan listrik yang terukur pada tiap-tiap lampu? Berdasarkan hasil data percobaan kelompok kami, besar tegangan listrik pada tiap lampu berbeda dengan Tegangannya berbeda? Beda. Yang keempat, bagaimana hubungan tegangan listrik pada tiap lampu terhadap tegangan listrik total pada rangkaian? Berdasarkan hasil percobaan, jika tegangan pada lampu 1 ditambah
2 dan 3 sama besar dengan tegangan total pada rangkaian atau rangkaian bergerak. Nah, jadi kelompok 1 menyatakan bahwa tegangan total itu sama dengan hasil penjumlahan tegangan antara lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kelompok yang lain ada yang berbeda pendapat? Tidak, sama semua. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Pertanyaan yang nomor 5. Jika salah satu lampu mati atau rusak, apa yang terjadi pada lampu yang lain? Ada yang bisa? Kelompok, angkat tangan dulu kelompoknya. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jika salah satu lampu mati atau rusak, maka lampu yang lain ikut padam. Hal ini dikarenakan arus tidak dapat mengalir ke dalam lampu yang lain jika rangkaian seri bersambung. Oke, sama semua? Sama. Oke, beri tepuk tangan dulu. Tadi sudah saya demonstrasikan, ketika satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain ikut padam. Jadi, lampu mana yang dirangkai seri, mana yang paralel? Ada yang bisa jawab? Kelompok 1. Yang bagian B adalah lampu seri dan A adalah paralel. Sama? Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya untuk rangkaian paralel, kelompok berapa bisa ya? Oke. Kelompok Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk rangkaian paralel. Bagaimana kuat arus listrik yang terukur? Bagaimana buat arus listrik yang terukur pada tiap-tiap lampu pada rangkaian paralel? Buat arus listrik yang terukur pada tiap-tiap lampu rangkaian paralel adalah berbeda-beda. Ya, jadi kuat arus listrik terukur berbeda. Apa yang lain sama? Berbeda. Sama semua. Oke. Bagaimana hubungan kuat arus listrik pada tiap lampu? Berdasarkan percobaan kelompok tadi, jika kuat arus pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 dijumlahkan, besarnya sama dengan kuat arus total pada rangkaian. Ya, yang lain ada yang berbeda pendapatnya? Sama. Oke, tangan dulu. Ya, Airin mewakili kelompok 4. Jika salah satu lampu mati atau rusak, apa yang akan terjadi pada lampu lainnya? Jelaskan mengapa demikian. Ya. Silakan. Jika salah satu lampu mati atau rusak, lampu yang lain tidak ikut padam. Hal ini karena jika lampu yang satu mati, arus listrik dapat mengalir melalui dua lampu lainnya sehingga lampu yang lain tetap menyala. Oke, sama semua ya. Jadi pendapatnya tadi si Airin itu bahwa kalau satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Jadi tepuk tangan buat kelompok ini. Pertanyaan berikutnya yang di LKPD itu, menurut Anda kira-kira rangkaian di rumah itu pakai instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel? Paralel. Kenapa? Karena yang satu mati, yang lain tetap nyala. Yang satu mati, yang lain tetap nyala. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan, hasil diskusi kelompok kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu saja. Oke, kelompok 3. Mewakili Airin. 1. Pada rangkaian seri, besar kuat arus yang mengalir pada setiap lampu atau hambatan adalah sama besar dan sama besarnya dengan kuat arus total. Lampu 1 sama dengan lampu 2 sama dengan lampu 3 sama dengan lampu total. 2. Pada rangkaian seri, jika tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 dijumlahkan, besarnya sama dengan tegangan total rangkaian, bisa disebut tegangan sumber. 3. Pada rangkaian paralel, jika kuat arus pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 dijumlahkan, besarnya sama dengan kuat arus total rangkaian. 4. Pada rangkaian paralel, besar tegangan pada hambatan 1 sama dengan pada tegangan 2 sama dengan tegangan 3 dan sama dengan tegangan total, bisa disebut tegangan sumber. Oke, terima kasih untuk Airin. Tepuk tangan dulu untuk. Jika ini ada lampu 1, 2, 3, 4, dan 5, ada 5 buah lampu identik. Identik itu artinya dia sama jenis lampunya, sama besarnya. Jika lampu 1 dipadamkan atau rusak, apa yang terjadi pada lampu 2, 3, 4, dan 5? Bisa jadi kelompok berapa? Kelompok 2
sinyalnya terputus. Oke, melakukan pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah melakukan percobaan, sudah kalian simpulkan hasil percobaan kalian. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Jadi silahkan kalian pelajari tentang hukum Kirchhoff di modul atau di modul yang Pak bagikan atau lewat buku ya. Silahkan kalian pelajari. Kemudian jangan lupa kerjakan latihan di handout yang sudah Pak bagikan di grup. Kerjakan latihannya, terus dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mohon satu orang perwakilan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.